Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Savage Assassin ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya berakhir di mana Qian berhasil menemukan orang yang menyelundupkan dropan monster di garda depan ke black market kekaisaran Ushif yang bernama Renal Crimson. Berhubung saat itu Renal melawan, Qian pun menghajar dia sampai dengan mokat menggunakan skill miss setelah menginterogasinya sampai tuntas dengan menggunakan kepala Renal yang udah terputus. Qian pun membagikan peringatannya kepada para pedagang lain agar jangan coba-coba menyelundupkan dropan monster lagi di kawasannya. Di saat yang sama, Qian berharap hal ini bisa memutuskan pasokan darah demonic beast kepada asosiasi magi kerajaan garam, sehingga mereka nggak bisa lagi ngelanjutin penelitian magic gila dengan darah monster tersebut. Sementara itu di kediaman kekaisaran Ushif terlihat Aschel, abang tetua Qian, sangat kesal dengan prestasi Qian akhir-akhir ini. Dia bertekad harus segera bertemu dengan Qian untuk memberikannya pelajaran. Gak berselang lama akhirnya Qian dan Emily dibebas tugaskan dari tanggung jawab di garda depan. Itu artinya Qian akan segera masuk ke akademi. Emily senang bukan main bisa menemani Qian ke akademi, karena menurut bayangannya guru-guru akademi itu tampan-tampan semuanya. Ya sebenarnya akademi bukanlah tempat yang cocok dengan harapan dari Emily. Di sana merupakan tempat pesta sosial di mana aura pekat iri dan dengki merajalela. Akhirnya Qian pun tiba di kastil ayahnya. Begitu dia turun dari kereta kuda, Kranz yang melihatnya langsung ketakutan bergetar hebat. Bahkan belum sempat Qian berbicara, Kranz langsung lari pontang-panting kembali ke dalam kastil. Qian pun ngasih tahu ke Kairam kalau yang barusan itu adalah saudara tirinya. Yang bikin Kairam heran, kok bisa Kranz dan Qian itu beda 180 derajat. Padahal menurut Qian justru yang 180 derajat berbeda itu adalah Aschel si keparat itu. Beberapa detik kemudian Qian pun membuka pintu masuk kastil. Dia langsung disambut hangat oleh para pelayan. Padahal sebelum ini para pelayan sekalipun gak pernah melirik ke arahnya. Sambil terus berjalan ke pintu ruangan dalam, Qian yang heran bilang dalam hati, sekarang mereka malah menunjukkan kesopanan yang gak berarti, persis seperti saat ayah ataupun keparat itu datang. Banyak yang udah berubah dalam 1 tahun kah? Kurasa kerja kerasku terbayangkan mungkin, kata Qian menghela napas dan mencoba membuka pintu ruangan dalam miliknya. Begitu dia menyentuh gagang pintu tersebut, tiba-tiba Qian kaget merasakan aura energi yang gak asing baginya di dalam sana. Matanya langsung masuk ke mode assassin dan dia bilang dalam hati, aku tahu energi ini, energi yang membuat darahku mendidih. Ya, di balik pintu ini ada si bajingan itu. Dan benar aja, begitu pintu dibuka muncullah Aschel yang langsung menyapa Qian dengan hangatnya. Ngelihat Qian yang berwajah kaget, makanya Aschel pun nanya, apa kau nggak mengingat aku? Wajar sih, kurasa lagi pula aku terakhir kali melihatmu sebelum masuk ke akademi ya. Padahal saat ini Qian benar-benar sedang menahan rasa amarahnya dan jangan sampai meledak. Qian bilang dalam hati, tahan. Namun tiba-tiba ekspresi Qian berubah drastis, memancarkan aura yang sangat besar sambil bilang dalam hati, memangnya bisa aku tahan bangsat? Akan kuhabisi keparat ini di sini sekarang juga. Qian ngeluarin demonic sword Kairam dari belakang tubuhnya untuk menutupi serangan terkuatnya yang diarahkan ke tempat Aschel berada. Namun tiba-tiba jiwa Kairam menahan Qian dan bilang, kendalikan dirimu. Dan juga nggak ada menariknya menghabisi dia saat ini, bukan? Qian tahu apa yang Kairam katakan itu benar, makanya dia pun menghilangkan mode asasinnya dan memberikan salam penuh hormat kepada Aschel, serta mengatakan kalau dia tentunya ingat dengan Aschel sebagai kakak tertuanya. Mendengarkan itu Aschel senang dan menepuk kepala Qian karena masih mengingatnya. Lalu dia pun bilang, ku dengar kemampuan berpedangmu udah meningkat drastis. Suatu saat kau akan bisa membantu keluarga kita. Enggak, kau akan membantu aku dan unjuk gigi di medan perang nanti, kata Aschel sambil tersenyum. Namun ucapan itu lagi-lagi membangkitkan kemarahan Qian, tapi dia sepertinya sepenuhnya udah bisa mengontrol dirinya. Dan dia pun ngejawab, ya aku juga nggak sabar menantikan itu terjadi, kakak. Aschel hanya diam melihat adiknya beberapa kali menatapnya dengan aneh. Lalu dia pun pamit setelahnya. Qian mencoba mengontrol emosinya dan dia bilang dalam hati, dia bukan orang yang akan melirik seseorang jika memang orang tersebut gak berguna baginya. Karena aku udah menyadari niatannya ini, aku jadi bisa bersikap tenang dan rasional, kata Qian sambil tersenyum pada Aschel dan menyatakan kalau dia juga senang bisa bertemu dengan kakaknya ini. Begitu Aschel mau pergi, Emily yang membawa barang-barang Qian kaget luar biasa
ngelihat tuan muda pertama ada di sana. Dia heran kenapa Chen nggak memberitahukan apapun terlebih dahulu kalau Acel datang berkunjung. Setelah Acel pergi, Chen bilang ke Emily, "Emily, bisa kau tinggalkan aku sebentar?" kata Chen dengan tatapan penuh intimidasi yang membuat Emily ketakutan berkeringat dingin. Ya nggak biasanya tuan muda bersikap dan memancarkan energi yang sangat mengerikan seperti ini. Di dalam kamar, Chen bilang ke Kairam, "Kenapa kau tadi menghentikanku? Padahal itu juga kesempatan bagimu, bukan? Kesempatan emas untuk bisa mengambil alih tubuhku begitu aku mungkin akan sekarat jika dia menyerangku." Kairam pun ngejawab, "Jangan salah paham. Aku cuma ingin amarahmu itu tumbuh makin besar lagi. Rasanya akan menjadi lebih lezat, kau tahu." Mendengarkan itu, Chen pun tersenyum karena memang seperti inilah sifat Kairam yang sebenarnya. Sementara itu, Acel saat ini didatangi oleh pelayan pria ke ruangannya. Si pelayan ngelapor kalau nona kedua Fer tinggal di wilayah utara benua, dataran para elf putih, Fruina. Acel nggak menyangka kalau Alice ternyata pergi ke Fruina, tempat ras elf yang membenci orang luar. Hal tersebut membuat Acel yakin kalau Alice ini memang ahli dalam hubungan interpersonal. Setelahnya terlihat raut wajah Acel tampak begitu kesal. Dia bilang dalam hati, "Mata itu, mata Cian." Dia seakan melihat musuh bebuyutannya. "Apa aku salah paham? Cian Fer ya. Sebenarnya apa yang kau sembunyikan?" kata Acel yang sangat penasaran dengan tatapan Cian sebelumnya. Dan dia pun nyuruh si pelayan itu untuk mengawasi adiknya itu agar nggak berkeliaran terlalu jauh dan memberikan laporan kepadanya juga. Nggak berselang lama, tiba waktunya bagi Cian untuk masuk ke akademi. Tapi yang bikin Emily kecewa, kenapa dia nggak ikut dibawa ke akademi. Ternyata memang udah diatur kalau Cian cuma berangkat dengan naik pengawal ke akademi sana tanpa pelayan. Dan setelahnya Cian pun berangkat diiringi isak tangis dari Emily. Ingat Cian sewaktu usianya masih 8 tahun dulu, dia sakit demam terus menerus, lalu juga pingsan. Tapi nggak ada seorang pun yang bisa merawatnya kecuali Emily yang begitu perhatian kepadanya. Bahkan di tengah-tengah malam hujan deras sekalipun, Emily lah yang menggendong Cian dan lari sekuat tenaga untuk ketemu dengan dokter terdekat. Jujur Cian merasa kalau bukan karena Emily mungkin dia udah ditemukan mati di rumah keluarganya sendiri. Karena itulah demi menghibur Emily yang menangis selepas kepergiannya ini, Cian menjulurkan lehernya keluar dari jendela kereta kuda dan bilang sambil tersenyum, "Emily, jaga tingkahmu atau kau akan mati di tanganku," kata Cian dengan nada bercanda. Dan itu ngebuat Nike yang mengawalnya heran berkeringat dingin. Bagi Cian, Emily adalah orang yang sangat dia hargai lebih dari sekedar pelayan. Tapi tiba-tiba suasana hati Chen langsung berubah. Dia penasaran kenapa kereta kudanya sampai dikawal oleh 6 intermediate class naik segala, padahal dia cuma sendirian. Dalam hatinya dia bilang, sepertinya akan terjadi sesuatu sebelum aku sampai di akademi nanti, kata Cian sambil tersenyum ngelihat situasi ini. Saat matahari mulai terbenam, kereta kuda pun dihentikan di sekitaran hutan. Seorang naik ngelapor pada Cian dari luar kereta kalau sepertinya semua rombongannya harus bermalam di hutan ini. Mendengarkan itu, Cian pun nanya, "Memangnya sekarang kita ada di mana?" Naik pun ngejawab, "Di wilayah Severn. Kemungkinan kita akan tiba di kota besok pagi." BTW, Severn ini adalah wilayah di antara Luen dan juga Velias. Cian memang menyuruh Nike tersebut untuk mendirikan kemah, tapi dia tahu persis kalau Nike itu berbohong. Setahu Cian gak ada hutan seperti ini di wilayah Severn. Selain itu, tempat tersebut juga bukan tempat yang bagus untuk berteduh. Bisa dibilang hutan sekarang ada di antah berantah. Dalam hatinya Cian bilang, jelas sekali mereka mau melakukan apa terhadapku. Begitu Cian mendengarkan Nike mempersilahkan dia untuk keluar kereta, dia pun keluar dengan santai sambil bilang, "Ya, udaranya sangat menyegarkan." "Baiklah, jadi sekarang katakan siapa yang menyuruh kalian?" kata Cian yang membuat para Nike yang udah memegang pedang kaget berkeringat dingin. Tapi ada satu Nike yang tersenyum dan membuat Cian kesal bukan main. Dengan tatapan intimidasi, Cian pun bilang lagi, "Aku tanya sekali lagi, siapa yang menyuruh kalian?" Nike yang tersenyum barusan pun ngejawab, "Kau gak perlu tahu. Lagi pula sebentar lagi kau akan menjadi mayat," kata si kawan yang udah bersiap menghunuskan pedangnya. Diikuti dua rekannya yang juga mau menghunus pedang dan mendekati Cian.
Mereka bilang, sayang sekali halus seperti ini jadinya. Tolong jangan dendam, kami akan berbaik hati dan gak membuat ini terasa menyakitkan. Kau cuma harus berdiri di sana dengan mata yang tertutup. Melihat pandangan Chan tertunduk ke bawah dengan kedua tangannya di dalam saku celana, si kawan itu pun melesat maju dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sambil berteriak, "Bagus, selamat tinggal!" Tapi sebelum pedang itu mengenai leher Chan, justru leher si kawan itulah yang terlepas ke udara akibat terkena sabetan kilat dagger Kairam yang gak terlihat sedikit pun. Begitu kepala itu jatuh ke tanah, seketika mata Night lain terbuka dengan lebar dan mereka panik luar biasa. Cian yang udah mengerahkan aura pekat di daggernya pun bilang dengan lantang, "Aku tanya lagi, siapa yang menyuruh kalian?" Para Night tersebut langsung ketakutan berkeringat dingin merasakan tekanan hebat dari aura intimidasi yang Chan pancarkan. Berhubung gak ada satupun yang menjawab, Chan pun mengerahkan aura mistnya dan bilang lagi, "Kenapa kalian semua gak ada yang mau ngomong dan bergerak? Hah? Gak menduga ini akan terjadi ya?" kata Cian dengan tatapan penuh intimidasi yang membuat mereka semua bergidik ngeri. Akhirnya ada seorang Knight yang mencoba maju dan mengayunkan pedangnya dari arah belakang Cian. Tapi dalam sekejap Cian melesat secepat kilat, melepaskan rentetan tebasan dengan kecepatan yang luar biasa. Saking cepatnya gak ada seorang pun dari para Knight yang bereaksi, dan tanpa sadar tubuh mereka udah tercincang dari leher, lengan, dan luka fatal lainnya yang membuat mereka tewas dalam sekejap. Dan begitu ada seorang Knight yang mencoba kabur, Chan juga langsung melemparkan daggernya dengan sangat tepat menembus punggung Knight tersebut hingga ia pun terkapar di tanah langsung mokat. Dalam beberapa detik saja 6 Knight tewas menggenaskan. Tersisa satu orang kusir kuda yang masih hidup. Meneteskan air mata ketakutannya. Dalam hatinya dia bilang, Dia benar-benar bocah berumur 11 tahun. Pasti ada alasan kenapa dia bisa kembali dengan selamat setelah melawan naga. Misi ini memang sejak awal udah mustahil, kata si kawan itu menangis histeris di hadapan Chan yang kini udah memegang kembali daggernya. Sambil mendekat dan menatap si kawan itu dengan penuh intimidasi, Chan pun bilang, "Kau beritahu aku semuanya." Nyonya Margaret lah yang menyuruh kami," kata si kawan itu yang udah terduduk pasrah di atas tanah. Ya, sejak awal Chan memang udah menduga ibunya Kranz lah yang dalang dibalik percobaan pembunuhan ini. Keesokan paginya, perjalanan Chan pun dilanjutkan ditemani si kawan yang sebagai kusir kuda tadi. Begitu Chan tahu dari si kawan tersebut kalau Kranz juga ikut andil mempengaruhi ibunya dan memerintahkan para Knight untuk menghabisinya, dia bertekad akan memberikan pelajaran kepada Kranz. Pelajaran yang keras tentunya. Tapi si kawan juga penasaran apa yang terjadi pada dirinya mulai saat ini. Si kawan kusir kuda ini, apa iya Chan akan membunuhnya setelah mengantarkannya ke akademi? Sejak awal memang mereka lah yang berusaha menghabisi Chan. Jadi si kawan ini ngerasa sah-sah aja jika Chan mau menghabisinya. Namun Chan pun menjawab, "Udah, bawa aja keretanya. Ada perbedaan antara orang yang gak berguna dan gak punya nilai hidup. Karena kau pintar mengemudikan kereta kuda, gak ada alasan bagiku untuk menghabisimu," kata Chan yang membuat si kawan itu berterima kasih. Dan akhirnya mereka berdua pun tiba di pusat kota Shepern. Beberapa waktu kemudian di kediaman Nyonya Margaret, dia terlihat kaget dan marah luar biasa begitu mendengarkan laporan pelayannya kalau satu orang Knight menghilang dan 6 lainnya ditemukan tewas. Bahkan Chan juga udah pergi meninggalkan Shepern sejak 10 hari yang lalu. Margaret yang udah sangat kesal dan panik pun bilang ke pelayannya, "Kau bilang ini nggak akan jadi masalah, bagaimana bisa ini terjadi?" Si pelayan mengaku kalau udah meremehkan tuan muda Chan. Dia juga menduga pasti ada seseorang di balik kejadian ini. Karena itu dia minta izin kepada Margaret untuk diberikan kesempatan lagi mengirimkan orang ke dalam akademi sana. Tapi Margaret malah bilang sambil berkeringat dingin, "Cukup. Jika kita melakukannya maka Chan akan menyentuh Kranz nantinya di sana," kata Margaret yang panik luar biasa ketika ingat ancaman Chan kalau dia akan mencincang lengan dan kaki anaknya jika berani macam-macam lagi dengannya. Makanya Margaret pun bilang ke pelayannya, "Gak apa-apa, jangan lakukan apapun untuk saat ini, dan gak ada yang boleh tahu tentang ini, habisi siapapun yang mengetahuinya." Pelayan itu pun patuh pada perintah Nyonya dan dia pamit setelahnya.
Namun siapa sangka pelayan Aschel ikut mencuri dengar percakapan mereka dari luar sejak tadi. Oke, kita kembali ke Chen. Sejak 10 hari ninggalin Seven, selama itu pula kusir kuda yang bernama Brian udah bertindak sebagai bawahan Chen. Chen menduga kalau Margaret udah tahu kalau dia ini masih hidup. Memang dia akan tiba dengan selamat di Royal Academy nanti. Tapi dia harus memikirkan apa yang harus dia lakukan mengenai Brian ini. Karena mau bagaimanapun Brian gak akan mungkin kembali ke Margaret. Dia pasti akan dihabisi. Dan akhirnya Chen pun tiba di Royal Academy. Dia langsung merasakan nostalgia pada masa lalu sebelum regresinya dulu. Memang kenangannya di Royal Academy gak bisa disebut indah sih. Tapi Academy banyak mengubah dirinya di masa sebelum regresi sebelumnya. Dan begitu Chen daftar ulang administrasi, siapa sangka admin sekolah langsung bilang kalau dia udah didaftarkan. Chen hanya perlu mendatangi asrama yang telah ditentukan serta wajib hadir di upacara penerimaan dan juga tes elemental 2 hari ke depan. Chen dan Brian benar-benar kaget dengan perlakuan sekolah kepada mereka. Mereka nggak menyangka kalau Chen akan ditempatkan di Royal Hall. Padahal seingat Chen, nggak ada seorang pun di keluarganya yang pernah ditempatkan di tempat itu. Itu artinya pasti ada seseorang di balik perlakuan spesial ini. Setelah Brian membawa semua barang-barang milik Chen ke dalam Royal Hall, Chen pun menyatakan kalau peran Brian udah berakhir sampai dengan di sini. Ucapan itu langsung membuat Brian bergemetaran hebat. Dia takut kalau dirinya akan segera dihabisi. Namun tanpa dia duga-duga ternyata Chen malah memberikannya segepok koin emas sebagai tanda terima kasih dan memberikannya kesempatan untuk menjalani hidup baru kemanapun dia mau. Chen bilang jangan kembali ke Velias kalau kau nggak mau mati. Kebaikan Chen itu membuat Brian sangat terharu dan dia langsung berlutut di hadapan Chen sambil bilang, "Saya Brian Kendrick, naik resmi dari Velias. Saya minta izin untuk melayani Anda seumur hidup saya." "Hah? Kau seorang naik, bukannya kau adalah kusir kuda?" tanya Chen penasaran. Brian ngejawab, "Benar, saya naik di level yang paling rendah. Makanya tugas saya semacam menjadi kusir kereta kuda. Ayah saya selalu mewanti-wanti saya kalau ketemu dengan orang yang bisa aku percaya, maka layani seumur hidup. Aku harus meminta untuk menjadi pelayannya tanpa keraguan sedikit pun." Mendengarkan itu Chen malah ngejawab, "Itu hal paling bodoh untuk dilakukan. Gimana kau bisa tahu kalau aku nggak akan menusukmu dari belakang nantinya?" kata Chen menguji kesetiaan Brian dengan intimidasi. Tentu aja Brian panik sih, berkeringat dingin mendengarkannya. Tapi kalaupun Chen akan membunuhnya nantinya, Brian nggak akan pernah menarik ucapannya kembali dan nggak akan pernah menyesali keputusannya ini. Puas mendengar jawaban tersebut, Chen mengingatkannya agar jangan pernah berpikir untuk mengkhianatinya sekalipun. Dan setelahnya Chen pun masuk ke dalam kamar setelah memberitahu Brian kalau dia nggak akan hadir di upacara pembukaan. Cukup datang ke tes elemental saja. Gak berselang lama di ruangan kepala sekolah Royal Academy, si Capsek menyatakan kekagumannya pada beberapa murid berbakat yang mengambil tes elemental tahun ini. Pertama ada Arin Severus, mana ranknya itu bintang 2, kemampuan fisiknya rank B, serta elemen cahaya 52%. Lalu ada juga pria bernama Seth Chaharkan, mana ranknya bintang 3, kemampuan fisiknya rank A, dan elemental pasir 71%. Tapi yang paling mencengangkan si Capsek tentu aja Qian Fer, mana rankingnya bintang 1, kemampuan fisiknya rank S, dan elemental kegelapan 92%. Instruktur akademi yang berdiri di depan si Capsek bernama Serika Nigrite pun bilang bahkan Elisfer yang dijuluki Godchild hanya 88% elemen air di saat lulus akademi. Menarik, bahkan anak yang dipuji karena punya bakat tingkat atas bukan tandingan adik laki-lakinya toh, kata Capsek Royal Academy yang bernama Kundel Guisela. Tapi baik instruktur maupun Capsek khawatir dengan perkembangan Chen nantinya. Bahkannya mungkin akan memburuk dengan elemen kegelapan yang dimilikinya. Lalu Capsek Kundel pun bilang lagi, "Apa kau sadar kalau Qian Fer ditempatkan di Royal Hall? Itu adalah perintah dari sang kaisar," kata si Capsek yang bikin instruktur Serika kaget. Capsek lanjutin dan dia bilang kalau Qian baru aja menyelamatkan putri Arin dari monster garis depan. Bahkan kaisar mempertimbangkan untuk menikahkan keduanya. Tuan putri kelima yang selama ini dianggap sebagai kegagalan menikahi anggota keluarga Fer yang gak pernah gagal membimbing individual berbakat. Menurutmu apa konsekuensi yang akan terjadi nantinya? Tanya Capsek yang membuat instruktur berpikir keras. Lalu instruktur pun ngejawab, "Gawat, konflik penerus tahta akan memanas."
dan kekaisaran mungkin akan terpecah karenanya, bahkan mungkin menuju perang saudara. Capsek meminta agar instruktur nggak terlalu memikirkan hal tersebut, karena sebagai entitas akademi mereka hanya bisa menyaksikan apakah Qian akan menjadi pahlawan kekaisaran ataupun akan membawa kepada kehancuran. Sementara itu Qian sendiri yang saat ini sedang berjalan di lorong akademi terlihat penasaran kenapa elemen kegelapannya mencapai 92%. Padahal sebelum regresi dulu hanya sekitar 80-an aja. Apa itu karena dia meminum darah demonik biskah? Namun tiba-tiba Qian berpapasan dengan Crunch yang terkaget-kaget tentunya. Kaget karena ngelihat Qian masih hidup. Padahal dia udah memerintahkan banyak naik tingkat atas untuk menghabisinya di perjalanan menuju akademi tadi. Dan terlihat di samping si Crunch ada kawan gempalnya. Si kawan itu nanya, "Apa ini anak yang kau perlakukan seperti budak itu?" "Hah? Oh itu benar, ini Qian," tak jawab si Crunch berkeringat dingin takut kebohongannya ketahuan sama si kawan itu. Qian pun tahu kalau si kawan gempal ini adalah anak dari Marquis Penneron dari kerajaan garam yang bernama Popper Penneron. Dia adalah orang yang mengganggu Qian sebanyak yang Crunch lakukan di kehidupan sebelum regresi dulu. Dalam hatinya Qian bilang, "Aku beruntung bisa bertemu dengannya sekarang," kata Qian yang tentu aja udah sangat bersemangat saat ini dengan mata yang haus akan darah. Ngelihat tatapan tersebut, Popper pun maju ke depan untuk menantang Qian. Dia terus maju meski Crunch sudah melarangnya. Dan tiba-tiba ceduak, sebuah tendangan tinggi dari Qian langsung membuat Popper terbanting ke dinding dengan keras hingga dinding itu pecah berserakan. Di saat Popper terlihat pingsan, Qian pun bilang ke Crunch, "Gimana kalau kita mengobrol, Crunch? Aku nggak peduli rencana busuk apa yang kau perbuat. Seperti yang kau lihat, aku ini orangnya cukup pengampun. Tapi kalau aku menangkap basah kau sekali lagi, kau nggak akan pernah lulus dengan anggota badanmu yang utuh," kata Qian yang penuh intimidasi yang ngebuat Crunch panik luar biasa dan langsung terduduk lemas meneteskan air mata. Lalu Qian pun pergi begitu saja dan bilang dalam hati, "Hahaha, sepertinya kehidupan akademiku akan sangat menyenangkan." Gak berselang lama, instruktur Serika udah berada di perpustakaan untuk mencari suatu buku. Entah mengapa pikirannya terus terganggu oleh Qian yang punya potensi di luar ekspektasi mereka. Dia bilang dalam hati, "Aku harus mengawasi anak itu sepertinya. Entah dia akan menjadi pahlawan ataupun bencana nantinya." Tiba-tiba Serika tersentak kaget karena buku yang dia cari nggak ada di atas rak. Dan juga Qian pun muncul dari belakangnya sambil bilang, "Sedang mencari buku ini kah?" kata Qian yang membuat mata Serika terbuka dengan lebar. Serika pun balik badan sambil tersenyum palsu dan bilang, "Ah, kok bisa ada murid ada di sini ya? Ini kan area terlarang," kata Serika yang sebenarnya penasaran kenapa dia nggak bisa merasakan hawa kehadiran Qian sedikit pun. Serika ngelanjutin, "Namamu Qian Ferd, bukan? Bisa kembalikan buku itu. Aku membutuhkannya untuk bahan penelitianku." "Ah, maksudmu yang ini ya? Tentu aja aku akan mengembalikan kepadamu," kata Qian mengembalikan secari kertas misterius dalam buku tersebut. Baru aja Serika mengambil dan mengucapkan terima kasih, tiba-tiba dia menyerang Qian dengan serangan dadakan yang membuat buku barusan langsung terbelah menjadi dua. Qian menghindari serangan mendadak itu dan dia bilang lagi, "Bukannya Anda butuh buku tersebut, instruktur Serika?" "Enggak. Ketua organisasi pembunuh Miss Serika Negrite." Tentu mendengarkan itu Serika benar-benar kaget. Identitas rahasianya ketahuan oleh seorang murid. Dia bilang lagi, "Siapa kau? Kenapa kau bisa menemukan ini?" BTW di kehidupan Qian sebelumnya, kesan pertama terhadap instruktur Serika ini cukup biasa-biasa saja sih. Dia adalah guru yang ramah dan peduli kepada semua murid. Waktu itu Serika mengharapkan Qian bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Dan di saat dia menerima penindasan dari saudaranya sendiri, dukungan penuh Serika terhadap Qian membuatnya terhanyut dalam perasaan yang campur aduk. Apalagi senyuman Serika bisa mengatasi semua kegundahan hati seseorang. Waktu itu Qian yakin Serika adalah instruktur yang bisa membimbingnya menjadi lebih kuat. Tapi nyatanya Qian salah paham sih. Itu semua cuma tipuan dari Serika. Dalam hati Qian bilang, jangan pernah tertipu oleh wajah di balik kacamatanya itu. Instruktur akademi kerajaan hanyalah penyampai
penyamarannya belaka. Identitas dia yang sesungguhnya adalah seorang assassin. Dia adalah ketua organisasi pembunuh Mist yang bersembunyi di dalam akademi, tempat di mana para bangsawan benua ini berkumpul. Terlihat Serika udah membuka kacamatanya sebagai tanda kalau dia sangat serius sekarang. Tapi saat ini dia malah mengundang Qian masuk ke dalam lab untuk mendengarkan semua detailnya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Hal itu ngebuat Qian heran sih, kok bisa dia bersikap tenang seperti ini. Setibanya di dalam, Qian ngerasa lab Serika masih sama seperti dulu, dan dia pun menegak teh yang disediakan oleh Serika sambil bilang, "Tehmu dicampur racun bukan?" Sambil tertawa psikopat, Serika pun ngejawab, "Nggak mematikan kok, tenang aja, nggak usah khawatir. Mungkin cukup bisa melelehkan sedikit organmu saja." Mendengarkan itu, Qian pun ikut tersenyum dan dia tahu sih racun seperti ini nggak akan mempan terhadapnya. Secara dia udah terlatih, perutnya itu udah terlatih, tubuhnya itu udah terlatih meminum darah berbagai demonik dan makan makanan abnormal yang Emily buat. Sambil tersenyum sini, Qian bilang, "Lain kali tolong buat yang lebih kuat lagi." Serika pun langsung tanya, "To the point, kenapa Qian bisa tahu identitas dia yang sebenarnya? Apalagi Qian bahkan tahu lokasi persis dari perintah yang ditempatkan di antara buku-buku nggak populer di perpustakaan. Apa mungkin kau ingin mengatakan ini duluan sebelum aku? Kalau kau juga bagian dari Mist?" tanya Serika penasaran. Qian yang kesal karena Serika seolah minta bukti lain, makanya dia pun bilang sambil tersenyum, "Dalam perjalananku menuju Shepard, semua orang menanyaiku, apa aku akan baik-baik aja membawa satu naik penjaga. Ku dengar belakangan ini banyak bangsawan yang tewas, bukan? Sejak kapan kau memulai proses pemurnian?" "Proses pemurnian katamu? Aku nggak tahu apa yang kau bicarakan," jawab Serika yang udah mengerahkan aura pekat di tubuhnya. Qian pun mengerahkan aura yang sama dan dia bilang lagi, "Udah jelas bukan kalau itu mengacu kepada pembunuhan." Tiba-tiba Serika menendang meja dari bawah sampai mejanya terbalik dan terbanting ke arah Qian berada. Qian pun menghantamkan meja tersebut sampai hancur dan dia bilang, "Jadi kau memutuskan bertindak begini sekarang?" Tiba-tiba Serika menghilang dan muncul lagi dari atas dengan kedua daggernya yang udah siap menyerang. Ngelihat itu, Qian bilang, "Aku yakin udah membuktikan semua tentang identitasku." Tapi sambil terus menerjang, Serika ngejawab, "Sekalipun kau itu Mist sesungguhnya, sebagai ketua nggak ada Mist yang nggak ku kenal," kata Serika yang menebas kedua daggernya, memaksa Qian mundur ke belakang untuk menghindar. Tanpa ampun Serika lanjut melakukan charge sambil berteriak, "Nggak akan ku lepaskan kau!" Dan tanpa basa-basi, Qian langsung ngeluarin dagger Kairamnya untuk menangkis tebasan dual dagger dari Serika. Lalu sambil menyiapkan stand serangan, Qian bilang lagi, "Kalau kau nggak bisa kubuat percaya, maka akan kutunjukkan langsung sekarang," kata Qian sambil menebaskan daggernya dengan rentetan secepat kilat yang membuat Serika lumayan terdesak untuk menangkis semua serangannya dan terhempas mundur ke belakang. Ngelihat serangan barusan, Serika pun bilang, "Kau dagger itu jangan-jangan," kata Serika dengan mata yang terbuka dengan lebar dan wajah penuh kucuran keringat dingin. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kelanjutan aksi pertarungan antara Qian, Fair dan juga Serika si ketua organisasi Mist?